Untuk membahas lebih dalam pemirsa mengenai kasus dokter gadungan di Surabaya ini, kita akan berdiskusi bersama dengan juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril. Pak Syahril, terima kasih sudah bergabung. Jadi berbicara soal kasus yang sedang viral Pak beberapa waktu belakangan ini soal pelaku dokter gadungan di Surabaya yang katanya sudah 7 kali melakukan penipuan serupa Pak di bidang kedokteran. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya bagaimana sih Pak proses rekrutmen dokter yang seharusnya benar atau merupakan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan? Ya, terima kasih Mbak Patricia. Jadi kita sangat memprihatinkan ya peristiwa ini. Bahkan kalau dilihat laporannya tadi sudah 7 kali dia melakukan penipuan ini ya. Sebetulnya rekrutmen dokter, tenaga medis, termasuk tenaga kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan itu sudah sangat jelas ya SOP-nya. Mulai dari rekrutmen secara umum, artinya itu sama seperti halnya rekrutmen pegawai secara keseluruhan. Artinya dari pihak pengguna jasa dokter itu harus memastikan kebenaran data-data pribadi dengan orangnya. Jadi jangan sampai ada ijazah palsu, surat izin palsu, dan seterusnya. Itu rekrutmen secara umum. Nah, di kesehatan ini ada yang disebut dengan kredensial, Mbak ya, kredensial. Kredensial itu dilakukan di rumah sakit, termasuk juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu dilakukan oleh komite medik, di mana komite medik ini di bawah direktur secara langsung. Tujuannya adalah untuk memastikan orang ini betul nggak asli. Dalam arti kata ijazahnya asli, kompetensinya asli, dan SIP-nya asli, STR-nya juga asli. Nah, namun di kredensial ini ada satu hal yang memang ini spesifik untuk dokter, yaitu bagaimana dokter ini dites, ya, dites, diwawancarai sekaligus diuji oleh komite medik sesuai dengan keahliannya. Contoh, kalau dia ahli bedah, ya bedah umum, banyak dia akan dites oleh seniornya bedah umum. Nah, seniornya inilah yang memastikan apakah orang ini itu kompeten dalam melakukan layanan bedah umum. Begitupun kalau dokter anak, dokter jantung, dan sebagainya. Nah, dari situlah apabila orang ini dinyatakan lulus kredensialnya, diberikan kewenangan klinis atau clinical privilege untuk dia ini dibolehkan praktek di rumah sakit tersebut. Itu Mbak ya, jadi sangat spesifik sebetulnya. Dan satu lagi ada hal yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan yaitu akreditasi. Jadi semua rumah sakit, semua fasilitas pelayanan kesehatan itu harus terakreditasi setiap 5 tahun sekali. Nah, jadi rumah sakit itu harus terakreditasi. Apa saja yang diakreditasi? Salah satunya adalah SDM tersebut. Jadi tidak ada akan lolos apabila akreditasinya tidak Oke, baik SDM. baik. Nah, Artinya jadi sebetulnya sebetulnya memang harus ada periode di mana seseorang yang akan dipekerjakan sebagai tenaga kesehatan dalam hal ini dokter atau mungkin perawat itu harus dites terlebih dahulu ya Pak ya sebelum kemudian diputuskan apakah akan diterima atau tidak di rumah sakit atau mungkin klinik yang bersangkutan. betul. Bahkan tiap 3 tahun sekali, namanya rekredensial, Mbak ya. Jadi orang itu dokter itu kan kadang-kadang kan dia perkembangan ilmunya kan sangat cepat ya. Kalau dokter itu tidak mengikuti perkembangan, tidak update dalam hal ilmu dan pengalaman pengetahuannya maupun keahliannya, maka akan dinilai ulang apakah masih layak dokter tersebut melakukan pelayanan, Mbak. Jadi ada setiap 3 tahun sekali dilakukan rekredensial namanya, Mbak ya. Baik, Pak Syahril, tapi selain dipicu kemudian adanya kelalaian ya dari rumah sakit atau pihak-pihak yang merekrut, apakah ini juga berarti Pak, karena ada kemudahan masyarakat nih ya untuk mendapatkan data-data medis di internet sehingga tampak meyakinkan, apakah ini juga jadi salah satu faktor Pak yang kemudian dipertimbangkan kemudian penipuan ini terus berlanjut? Ini memang kasus ini kan ada dua hal ya. Yang pertama itu sebetulnya penipuan ya. Jadi penipuan, berarti dia kriminal, pidana. Nah, tetapi karena ini dia menipunya di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan, maka dia juga dituntut bagaimana dia melakukan yang dianggap profesinya sebagai dokter. Dan tentu saja dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan yang merekrutmen juga ada rentetan bagaimana harus merekrutmen seorang dokter
yang betul. Sehingga begitu mempekerjakan dokter, harus dijamin dokter ini mempunyai kualitas sekaligus penjamin keselamatan harusnya. Mm-mm. Oke, Pak Syahril, tapi apakah kemudian dengan kasus ini yang sangat viral, ini kita nggak tahu ya, mungkin ada kasus-kasus lain tapi tidak viral, tapi apakah kasus-kasus serupa ini kemudian akan mempengaruhi akreditasi fasilitas kesehatan yang terkait, Pak? Secara persyaratan betul. Jadi dari Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan izin sertifikasi akreditasi itu akan melakukan evaluasi bersama lembaga akreditasi yang memberikan sertifikasinya. Jadi harus dilakukan itu dengan maksud akan melihat akan diaudit lah jalannya ya, diinvestigasi di mana letak suatu kelalaian, kesalahan dan sebagainya. Nah, tentu saja akan diputuskan berdasarkan hasil investigasi atau penyidikan lebih lanjut, Pak ya. Baik, artinya Kemenkes sendiri bagaimana Pak mendorong agar penipuan-penipuan seperti ini tidak akan terjadi lagi ke depannya? Ya, jadi kalau penipuan secara umum ini kan sebetulnya di ranah dari kepolisian ya, penyidikan. Nah, tetapi kalau dia di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di rumah sakit, sudah tadi saya katakan, mulai dari rekrutmen, kemudian kredensial, akreditasi, termasuk izin operasional rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan itu harus dilakukan dan memastikan kalau rumah sakit tersebut memang layak untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi dengan apa namanya pola-pola seperti ini sebetulnya itu sangat disayangkan kalau terjadi adanya dokter gadungan tadi gitu, Pak. Seharusnya tidak boleh terjadi. Pak Syahril, maaf saya potong, tapi artinya ini sebenarnya sudah ada SOP-nya atau itu hanya berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, Pak? Sudah ada, Pak. Sudah ada SOP-nya dan itu sudah ada aturannya yang di mana kewajiban yang dilakukan dan bagaimana ancaman hukumannya tadi. Contoh, kalau rumah sakit itu tidak melakukan kredensial, ya Pak, atau rumah sakit tidak memberikan atau rumah sakit mempekerjakan orang walaupun dia punya STR tetapi tidak punya SIP, maka rumah sakitnya juga kena, Pak. Jadi rumah sakitnya yang diancam bahwasanya dia tidak menjamin keselamatan layanan masyarakat. Baik. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril, Pak Syahril terima kasih untuk waktunya di Berita Satu Siang. Kita berdialog di lain program atau di lain kesempatan. Salam sehat, Pak.